diklaim menjadi miliknya Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi harusnya pemikiran itu tidak hanya diklaim oleh satu partai, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Saya merasa tersindir nggak PDI Perjuangan, Bang Deddy? Ntar dulu, soal tersindir atau tidak, partai ini bukan partai kaleng-kaleng ya, gampang baperan ya. Yeah. Tapi kan kita mau, kalau saya pribadi sih, di satu sisi saya bangga, di sisi lain saya juga bertanya-tanya. Saya bangga kenapa? Karena Pak Prabowo itu mengangkat isu tentang Soekarno, Soekarnoism, kan seperti itu, ya. Yang kedua, saya bertanya-tanya apa sih urgensinya itu dipersoalkan? Karena tidak ada katakanlah kejadian di belakang yang spesifik yang kemudian mengarah sehingga timbul statement itu. Kalau dikatakan bahwa PDI Perjuangan melakukan klaim terhadap Bung Karno, salah besar. Tunjukkan saya satu bukti di mana PDI Perjuangan mengatakan bahwa Bung Karno itu adalah milik PDI Perjuangan. Justru yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah melestarikan dan membumikan pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran Bung Karno. Ketika para politisi mengakui pemikiran Bung Karno itu merupakan hasil sintesis budaya kita dan pemahaman-pemahaman ideologi ideologi besar yang ada di bumi pada waktu Bung Karno ada, di situ kita justru bangga. Karena ketika terjadi proses desoekarnoisasi saat Orde Baru, PDI Perjuanganlah satu-satunya partai yang tetap mau bicara PDI ya, pemikiran-pemikiran Bung Karno. Dan Bung Karno itu tidak hanya milik Indonesia. Jangan salah, jadi ketika banyak orang berbicara tentang Soekarno, kami bangga. Dan saya harus tekankan, kenapa Bung Karno tetap menjadi bahan perbincangan dan relevan bagi kita? Karena semua pemikiran dia itu relevan bagi Indonesia sampai hari ini. Dan kita lihat, dia tidak hanya milik Indonesia, apalagi cuma milik PDI Perjuangan. Bung Karno milik dunia. Kenapa? Coba, Anda pergi ke Aljazair misalnya, ada jalan Bung Karno. Anda pergi ke Soviet, Maroko, Pak. ada. Ke Maroko juga ada. Di mana-mana ada banyak atribusi yang diberikan dunia terhadap pemikiran-pemikiran atau nama Soekarno, termasuk pemikiran Soekarno ini dibahas di negara-negara Amerika Latin sebagai mata kuliah. Ya? Jadi kita mau bilang Bung Karno ini tidak pernah diklaim menjadi milik PDI Perjuangan. Tetapi memang sejauh ini kita yang konsisten mempertahankan dan mengembangkan dan membumikan ajaran itu. Baik, jadi kalau misalnya ke depan nanti ada partai yang menggunakan gambar Bung Karno di background partainya, kemudian menggunakan dedication of life di dalam acara-acara partainya, itu kalau masalah, perlu kami yang cetak. Kalau perlu kami yang cetak, kita catat ya. Dong. Karena disitulah keberhasilan PDI Perjuangan menunjukkan bahwa seorang politisi itu harus meninggalkan jejak-jejak pemikiran. Ketika Pak Prabowo mendirikan Gerindra, beliau sangat jelas selalu berbicara tentang Bung Karno, Soekarnoism. Bahkan atribut-atribut yang mirip dengan Bung Karno. Pernahkah sekali kita mengkritik itu? Enggak, kita bangga. Oh, ada orang yang mau bicara tentang Bung Karno, ada orang yang mau tampil seperti Bung Karno. Kita malah bangga. Jadi tolong tunjukkan saya kapan dan di mana PDI Perjuangan pernah melakukan klaim bahwa PDI Perjuangan adalah satu-satunya pengaris tunggal pemikiran Bung Karno. Ini nggak ada urgensinya Pak Wihadi, tiba-tiba Pak Prabowo membawa isu Bung Karno hanya milik satu partai. Itu gimana? Saya kira permasalahan urgensi atau tidak kan ini kalau kita lihat dari rangkaian pidatonya itu kan pidato yang memang bagaimana mempertegas bahwa Bung Karno itu adalah milik seluruh bangsa. Ini kan mempertegas kembali lagi, artinya mempertegas itu tentunya dalam mempertegas bahwa Bung Karno milik bangsa bukan milik satu partai, itu adalah mempertegas bahwa ini adalah milik semua. Mempertegas atau memperingati? Karena jangan diklaim hanya satu partai, itu pernyataannya clear loh, jangan. Berarti kan ada presiden bahwa ada yang mengklaim milik satu partai. Bahwa ini adalah milik seluruh bangsa. Itu ajaran Bung Karno seperti itu. Gitu kan. Nah, kita bertahun-tahun ya mencetak ulang buku-buku pemikiran Bung Karno. Setiap tahun kita memperingati ajaran Bung Karno melalui bulan Bung Karno. Dan itu konsisten setiap tahun. Itu menunjukkan apa? Kita ingin menjadi milik masyarakat keseluruhan, milik bangsa. Karena seperti tadi saya bilang, ajaran Bung Karno itu bukan hanya milik bangsa, bahkan sudah milik dunia gitu loh. Baik. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, Anda menganalisa pernyataan Pak Prabowo ini memang sengaja dilontarkan, ada urgensinya dan untuk menyindir
PDI Perjuangan dan Ibu Mega? Ya kalau dibuat semua rangkaian tadi ya, memang ada tensi menurut saya ke arah sana. Dimulai dari soal Pak Karno, kedua upaya untuk menarik partai politik tertentu, tetapi kelihatan mentok, lalu disebut ya udah kalau nggak mau kerjasama. Itu nanti kita bahas tuh nanti. Ya, Kita khusus yang Bung Karno dulu nih. Saya mau mengatakan kalau dilihat rangkaian itu semua, ada unsur memang sedikit agak apa namanya ya? Jengkel gitu loh dari Pak Prabowo itu. Kok ini Ibu Mega kan satu-satunya ya ketua partai yang belum ketemu saya. Yang bukan belum ketemu, nggak mau ketemu. Belum. Jangan juga dibilang nggak mau ketemu ya. Belum kalau kata. Ya, karena kan secara resmi kan juga tidak ada permintaan itu. Kalau komunikasi yes. Secara resmi benar nggak ada permintaan. Belum ada dong Pak Prabowo permintaan ketemu resmi. Bu Mega. Silakan aja tanya Mas Nggak ada, Hadi. secara resmi nggak ada permintaan Pak Prabowo ketemu Bu Mega. Pembicaraan sudah ada. Ya, komunikasi, tetapi komunikasi sudah ada. Nah, ada unsur jengkel kayak begitu kan. Termasuk di dalamnya di ujungnya itu mengatakan ya kalau nggak mau kerjasama ya sudah, silakan di pinggir. Gitu. Kalimat di pinggir itu kan sebetulnya bukan hanya mengatakan kekecewaan itu, tapi sekaligus seperti ingin merendahkan menurut saya ya. Di pinggir begitu loh. Pinggir jalan gitu. Padahal posisinya oposisi itu sama berharganya dengan posisinya para penguasa. Jadi sebetulnya nggak tepat disebut sebagai orang yang berada di pinggir jalan gitu ya. Tapi adalah orang yang menempati posisi terhormat lainnya di dalam sebuah sistem demokrasi yang bernama oposisi gitu. Tapi kalau di luar itu, saya ingin memaknai pidato Pak Prabowo ini dalam konteks bagaimana ada kejengkelan secara menyeluruh terhadap situasi yang sedang dialami oleh beliau. Kejengkelan yang bersifat jangka panjang dan kekhawatiran yang bersifat jangka panjang ya. Kejengkelan yang bersifat jangka pendek ini adalah yang mungkin tengah berada dalam lingkaran kekuasaannya, di mana kelihatan beliau mungkin ya sedang mengalami goncangan tanda kutip permintaan yang begitu bertubi-tubi dari teman-teman koalisi ya kan, termasuk di dalamnya partai-partai yang sedang diajak dan berminat memang untuk tertarik, tetapi sedang negosiasi dalam konteks yang sangat tinggi gitu, sehingga beliau mengatakan saya cuma bisa begini loh, kalau Anda ikut oke, kalau Anda tidak ikut oke gitu, karena kelihatan sekarang partai-partai ini sedang tidak ingin turun dalam konteks rekonsiliasi dalam pengertian yang umum. Misalnya Golkar meminta 5 kursi. Demokrat kita nggak tahu. PAN bahkan pakai doa kan, meminta lebih ya dari yang mereka sebutkan. Itu diucapkan dalam doa loh. Jangan berbahaya. Itu luar biasa gitu. Nah, ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, sangat tertarik sekali tadi kita mendengarkan penyampaian dari Bung Deddy Sitorus, yang dimana beberapa waktu lalu ya Pak Prabowo Presiden Indonesia ya menyindir partai yang ada di luar pemerintahan. Ya memang disebut ya ada partai ngaku milik Bung Karno ya dan seterusnya. Dan tetapi memang tadi Bung Deddy mengklaim bahwa ada dua hal yang dipikirkan oleh Bung Deddy Sitorus. Yang pertama bersyukur ya karena telah mengungkit masalah Soekarnoism gitu ya. Bagaimana pikiran-pikiran Bung Karno itu digaungkan kembali dan namanya disebut oleh Pak Prabowo. Dan lalu yang kedua tadi disebutkan ini sebagai pertanyaan, apa urgensinya Pak Prabowo menyampaikan hal itu? Apakah ada faktor-faktor politik yang lain atau hal-hal yang lainnya? Nah, kalau tadi kita mendengarkan juga dari narasumber atau dari yang lainnya gitu ya, atau si pembawa acara, ya Pak Prabowo dan Bu Megawati ini kan pernah nih maju bersama gitu ya pada tahun-tahun yang lalu. Dan nggak ada tuh menyebutkan hal seperti itu. Dan tadi Bung Deddy Sitorus juga menyatakan bahwa tidak ada statement PDIP mengatakan bahwa partai PDIP ya adalah partainya Bung Karno atau punya Bung Karno, atau PDIP nggak pernah menyebutkan bahwa Bung Karno milik PDI Perjuangan. Nggak ada tuh seperti statementnya yang seperti itu. Ya jelas
kita tahu bahwa ya Bung Karno ya bapaknya Bu Mega gitu ya, orang tua Bu Megawati ya, dan kemudian proklamator Indonesia dan seterusnya. Dan mungkin tanpa beliau juga bisa jadi Indonesia belum tentu ada tanpa Bung Karno gitu ya. Belum tentu Indonesia juga ada sampai sekarang ini. Karena bagaimana perjuangan-perjuangan, pikiran-pikiran, ide-ide gagasan itu dipertaruhkan pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saya tidak terlalu jauh dalam membahas hal ini, teman-teman. Tentu saya yakin teman-teman juga sudah mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus, teman-teman punya penilaian tersendiri, lalu teman-teman punya pendapat yang berbeda. Nanti boleh silakan menyebutkan pikiran Anda dan pendapat teman-teman di komentar pada video ini. Nah, saya melihat dari komentar teman-teman kita, saya akan juga ulas nanti bersama. Keras mainnya Bos Solo, ya, bawahannya juga ngikut aja. Ini sudah lama, sekarang lain cerita. Kalau semua masuk koalisi ntar lagi jadi korup, ya. Belajar ilmu politik. Dahulu kan kehendak bos dulu ya, wo. Video lama ini. Kerjasama untuk korup, wo. Oke. Ngaku macan Asia, ternyata meong Anggora, ya 5. WNI ditembaki tentara Malaysia. Prabowo diam, tidak berikan teguran. Tidak marah-marah, berteriak seperti macan Asia. Ya, ini ada memang warga negara Indonesia gitu ya, yang ini tadi ditembak di Malaysia ya, ditembaki tentara Malaysia ya. Prabowo hanya diam gitu ya. Agak kardus sih ngajak-ngajak masuk koalisi. Kenapa nggak fokus kerja saja beliau ini? Nanti kalau ada yang melenceng, pihak oposisi kan akan melakukan cek. Nah, jadi ya kita memang butuh, teman-teman, butuh setidaknya satu partai untuk berada di luar pemerintahan atau sering disebut sebagai oposisi. Karena kenapa penting? Ya karena bagi saya bagaimana proses berlangsungnya atau berjalannya pemerintahan ini ke depan, biar ada partai yang mengkawal di luar daripada pemerintahan. Seketika menyimpang atau seketika kebijakannya tidak sesuai dan seterusnya, mereka bisa berhak mengkritik, menyuarakan, dan bahkan mempertahankan hak-hak rakyat, teman-teman. Ya, jadi untuk sekarang ini di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran, PDIP berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Dan tentu beliau PDIP ini dikenal sejak dulu adalah partai wong cilik, ya, menyuarakan hak-hak rakyat, mempertahankan dan seterusnya. Dan PDIP dibentuk oleh sejarah itu sendiri, ya. Lalu kemudian kalau yang jelas Bung Karno miliknya Megawati, bukan milik PDIP. Kita sebagai rakyat Indonesia mengakui bahwa Bung Karno sang proklamator. Ya jelas kita juga tahu bahwa Bung Karno sang proklamator, ya dia itu bapaknya Bu Mega gitu ya. Ya gimana pun ya tetap juga punya Bu Mega ya. Orang itu orang tuanya kok, jadi kita mau bisa apa coba. Tapi kalau disebut sebagai milik PDIP, belum tentu, dan itu juga tidak. Ya, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Ya, Bapak Proklamator Indonesia yang tanpa dirinya belum tentu Indonesia ada. Dan ide-ide pemikiran itu yang tadi terus-menerus disampaikan oleh Bung Deddy, bahwa sampai memperingati setiap tahun Bung Karno diperingati terus-menerus. Ya, pikiran-pikiran itu ya luar biasa sebetulnya. Kalau Pak Prabowo seperti ini, yakin gak bakal lama menjabat sebagai presiden. Dan yang mengaku macan Asia nyatanya diam. Ada rakyatnya yang ditembak mati oleh pihak Malaysia. Kesombongan itu yang akan menghancurkannya. Nyatanya Pak Soekarno, bapaknya Ibu Mega,
dan otomatis milik Bu Mega dan saudara-saudaranya. Ya emang itu ya, memang ya jelas ya. Ya punya Bu Mega dong gitu ya. Orang itu bapaknya kok, orang tuanya. Jadi kita bilang apa coba? Ya mau nggak mau memang itu kenyataannya. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman ya, dari pendapat teman-teman kita juga. Ya saya yakin apapun persoalannya ya segera dituntaskanlah. Karena tadi juga satu hal yang menarik bagi saya bahwa PDIP bukan partai yang baperan gitu ya. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.